Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbullah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita memiliki kemampuan untuk hadir dalam majelis ilmu yang merupakan salah satu amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita sehingga kita bisa istiqamah dalam belajar ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babun du'aukum imanukum, atau babu du'aikum imanukum. Babun utawi iki iku bab doa hukum utawi doa sira kabeh iku imanukum iman sira kabeh. Haddatsana Ubaidullah bin Musa qala al-musannif rahimahullah. Haddatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala wasdawuh sapa Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunia wis den bangun apa al-Islamu Islam.
ala khamsin ing atase 5 perkara. Rupane syahadati alla ilaha illallah, persaksen sak temene ora ana kang den sembah kalawan hak iku maujud illallahu kejaba Allah. Wa anna Muhammadan dan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa iqamis salati lan jumenengaken salat, wa itaiz zakati lan bayar zakat, wal haji lan haji, wa shaumi ramadhana lan puasa Ramadan. Hadirin rahimakumullah, tentang bab ini ada perbedaan ya. Dalam nuskhah yang kita pegang ini dijadikan sebagai bab tersendiri, babun du'aukum imanukum. Tetapi dalam nuskhah lain seperti dalam kitab ini, kitab Sahih Al-Bukhari ini, itu tidak menjadi bab tersendiri, tetapi itu bagian dari bab yang pertama. Jadi setelah kemarin menyebut waqala Ibnu Abbas syir'atan wa minhaja, artinya menyebut ayat syir'atan wa minhaja sabila wa sunnah, kemudian wa du'aukum imanukum. Jadi doa kalian adalah iman kalian. Artinya doa itu adalah merupakan bagian dari keimanan. Hadirin rahimakumullah, haddatsana, artinya Al-Imam Al-Bukhari, beliau berkata haddatsana Ubaidullah ibnu Musa, telah menceritakan kepadaku, telah meriwayatkan hadis kepadaku, artinya kepada Imam Bukhari dan lainnya, karena menggunakan lafaz haddatsana, karena para perawi hadis itu sangat ketat ya. Jadi ibarah yang mereka gunakan itu semuanya memiliki kekhususan, memiliki perbedaan. Misalnya ketika kenapa menggunakan kata ini tidak menggunakan kata itu, misalnya itu semuanya ada hikmah atau ada maknanya. Ada maknanya. Misalnya haddatsani dan haddatsana, akhbarana, akhbaroni, itu memiliki makna yang berbeda. Haddatsa dan akhbara secara sekilas maknanya sama. Haddatsana menggunakan dhamir nahnu, haddatsani menggunakan dhamir ana, mutakallim wahdah. Itu maknanya berbeda. Kalau haddatsani berarti yang mendengar hadis itu dari sang guru itu hanya beliau sendiri. Tetapi kalau haddatsana, yang mendengar hadis dari sang guru itu beliau dan ada orang lain bersama beliau. Itu, dan lafaz-lafaz yang lainnya kita juga sering mendengar. Itu semuanya memiliki makna tersendiri. Haddatsana was ngriwayataken hadis ing kita Imam Bukhari wa ghairuhu sapa Ubaidullah ibnu, yaitu Ubaidullah ibnu Musa, qala akhbarana. Di sini qala akhbarana. Ubaidullah ibnu Musa mengatakan akhbarana. Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun atas 5 ajaran pokok, yaitu yang pertama
persaksian bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Menegakkan salat, membayar zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, sebagian umat Islam pada masa sekarang menyebut apa ajaran-ajaran Islam yang disebutkan di dalam hadis ini sebagai rukun Islam. Tetapi Nabi tidak menggunakan istilah itu. Dan para ulama, mayoritas para ulama salaf dan khalaf itu juga tidak menggunakan istilah rukun Islam tentang 5 ajaran pokok Islam yang disebut dalam hadis ini. Tidak. Karena istilah rukun itu bisa disalahfahami ketika digunakan dalam permasalahan ini. Dikhawatirkan dipahami rukun itu sama, rukun Islam itu nanti dipahami sama dengan rukun wudhu atau rukun sholat atau rukun puasa atau rukun ibadah-ibadah yang lainnya. Karena rukun dalam ibadah itu adalah ma la tasihhul ibadah illa bihi wa huwa juz'un minha. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang suatu ibadah tidak sah kecuali dengannya. Saya ulangi lagi, rukun itu sesuatu yang suatu ibadah itu tidak sah kecuali dengannya. Artinya ibadah hanya sah apabila itu dilakukan dan dia merupakan bagian dari ibadah itu. Jadi dia merupakan bagian dari ibadah. Misalnya Al-Fatihah adalah bagian dari sholat. Ini rukun sholat. Rukun wudhu adalah sesuatu yang wudhu nggak sah tanpanya. Jika sesuatu ini tidak dilakukan, maka wudhunya nggak sah. Dan dia merupakan bagian dari wudhu. Misalnya membasuh muka. Kalau ada seseorang berwudhu nggak membasuh muka, atau ketika membasuh muka tidak memenuhi syarat dalam membasuh muka, maka wudhunya nggak sah. Dan membasuh muka itu bagian dari sholat itu sendiri. Ini namanya rukun. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau nanti rukun Islam, istilah rukun Islam itu dipahami seperti rukun sholat, seperti rukun wudhu, maka itu akan sangat berbahaya. Karena maknanya menjadi rukun Islam itu, ini pemahaman yang keliru. Dikatakan yaitu ajaran-ajaran yang Islam itu tidak sah tanpanya. Jika sesuatu itu atau ajaran-ajaran itu tidak dilakukan, maka Islam seseorang nggak sah. Artinya seseorang dalam kekufuran. Dan dia merupakan bagian dari Islam. Maka kesimpulannya menjadi dikatakan orang yang nggak sholat itu kafir. Orang yang nggak puasa Ramadan itu kafir. Orang yang nggak haji maka dia kafir. Kalau ada orang punya harta yang telah wajib dikeluarkan zakatnya tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka itu kafir. Menjadi seperti itu, dan itu kesimpulan seperti itu adalah kesimpulan dari ajaran Khawarij. Kesimpulan dari ajaran Khawarij, bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij yang mengkafirkan mereka yang nggak sholat secara mutlak. Khawarij yang mereka mengkafirkan orang yang nggak puasa Ramadan, mereka yang nggak
mengeluarkan zakat, mereka yang melakukan dosa besar itu dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, nahnu la nukaffiru ahlal qiblati bidzambin ma lam yastahillahu. Kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan ahlal qiblah, tidak mengkafirkan umat Islam dengan sebab dosa yang dilakukannya, selama mereka itu tidak menganggapnya sebagai halal. Kalau dia menganggap sesuatu yang haram itu sebagai halal, maka dia bisa jatuh kepada kekufuran. Tetapi seorang muslim apabila dia melakukan dosa besar, selama dia tak masih meyakini bahwa dosa itu adalah haram, maka dia tetap dalam keimanan. Dia tetap muslim hukumnya. Ada seorang muslim, dia nggak sholat, sepanjang hidupnya nggak sholat. Maka menurut Ahlus Sunnah dia muslim, kecuali apabila dia meyakini sholat itu nggak wajib. Kalau ada seseorang misalnya dia di bulan Ramadan nggak berpuasa, maka kita tidak mengkafirkan orang tersebut selama dia tidak meyakini bahwa sholat itu hukumnya sholat itu nggak wajib. Kalau dia meyakini puasa Ramadan itu tidak wajib dan seterusnya. Kalau ada seorang muslim kemudian dia berzina, maka kita tidak mengkafirkannya kecuali apabila dia meyakini zina itu halal. Kalau ada seorang muslim dia melakukan riba, maka kita tidak mengkafirkannya kecuali apabila dia meyakini riba itu adalah halal. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kelompok Khawarij, mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kalau ada orang meninggalkan sholat berarti telah melakukan dosa besar, maka hukumnya kafir. Kalau ada orang meninggalkan puasa Ramadan berarti telah jatuh pada dosa besar, maka hukumnya menjadi kafir. Kalau ada orang berzina berarti telah melakukan dosa besar, maka dia hukumnya kafir. Itu menurut siapa? Khawarij. Maka harus waspada terhadap istilah ini, istilah arkanul Islam atau rukun Islam. Jangan sampai difahami bahwa rukun Islam itu sama dengan rukun sholat atau sama dengan rukun wudhu, yaitu dipahami bahwa Islam itu nggak sah kalau tanpa ajaran-ajaran yang 5 ini. Kalau ajaran yang 5 ini nggak dijalankan, maka Islamnya nggak sah. Islam nggak sah itu artinya apa? Ya kafir orangnya. Nah ini harus diwaspadai. Maka makna arkanul Islam itu adalah a'zamu umuril Islam. A'zamu umuril Islam, yaitu ajaran Islam yang paling agung. Ajaran-ajaran Islam yang paling agung atau ajaran-ajaran Islam yang paling pokok. Ajaran-ajaran Islam yang menjadi pondasi dari ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Dan Nabi tidak menggunakan istilah arkanul Islam. Nabi tidak mengatakan arkanul Islam khamsah, enggak. Tetapi beliau menggunakan istilah buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islam, Islam itu dibangun atas 5 ajaran, berarti 5 ajaran ini merupakan pondasi dari ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Ajaran Islam apakah hanya 5? Enggak, ajaran Islam sangat banyak sekali. Ada meliputi akidah, ada ahkam, ada akhlak. Itu ajaran Islam, ada yang wajib hukumnya, ada yang sunnah. Itu ajaran-ajaran Islam jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan. Karena dari hal yang terkecil pun ada ajaran Islam yang menuntunnya.
Tetapi 5 ini disebut sebagai ajaran inti atau ajaran pokok atau ajaran yang menjadi pondasi dari ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Jangan sampai yang 5 ini kemudian seseorang meninggalkannya. Kalau 5 ini ditinggalkan artinya nggak ada pondasinya. Keislaman dia nggak ada pondasinya, rapuh, bisa roboh keberagaman dia atau agama dia sebagai seorang muslim itu bisa hancur jika 5 ajaran pokok Islam itu tidak dijalankan. Tetapi orang yang meninggalkan 5 perkara ini tidak dihukumi sebagai kafir kecuali apabila mereka menganggap ajaran-ajaran pokok itu sebagai ajaran yang tidak wajib hukumnya. Bisa difahami ya, ini terkait dengan masalah istilah. Perlu kita jelaskan agar tidak terjadi pemahaman yang keliru. Karena ini berkaitan dengan akidah. Sungguh sangat meleset apabila dikatakan bahwa arkan al-Islam itu dimaknai dengan seperti rukun wudhu atau rukun sholat. Karena berimplikasi kepada pemahaman akidah, prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Artinya ajaran-ajaran pokok yang menjadi pondasi dari Islam itu ada 5. Yang pertama adalah semuanya. Yang melandasi semuanya. Orang kafir apabila dia belum masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka semua amal yang zahirnya itu baik dia lakukan, itu tidak menjadi kebaikan bagi dia, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat, dia puasa, dia mengerjakan haji, dia apalagi dia misalnya melakukan amal-amal kebaikan lainnya, membaca Al-Quran oleh orang yang tidak meyakini 2 kalimat syahadat, maka semua itu bukan merupakan kebaikan indallah. Menurut Allah bukan merupakan kebaikan. Ini yang pertama. Dan maknanya kita tahu la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak selain hanya Allah. Sesembahan-sesembahan selain Allah yang disembah oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Matahari disembah oleh sebagian orang musyrik. Matahari sesembahan yang batil. Pohon besar ada yang disembah oleh sebagian orang musyrik. Maka pohon besar ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta ini. Sedangkan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Allah pencipta alam semesta, maka hanya Allah yang berhak untuk disembah, maka hanya Allah yang ma'bud bil haq. Matahari makhluk, maka dia nggak layak untuk disembah. Syaitan, iblis makhluk, maka dia tidak layak disembah. Ini bahwasanya Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf yang berasal dari suku Quraisy, beliau adalah hamba dan utusan Allah untuk semua manusia dan jin. Ini kita umat Islam itu meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagaimana yang tadi kita telah jelaskan. Seseorang yang mati dalam keadaan meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga bagaimanapun kondisinya. Sebanyak apapun dosa yang pernah dilakukannya, dia tetap akan masuk ke dalam surga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya itu la ilaha illallah, artinya dia dengan meyakini la ilaha illallah ay Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Hanya saja kalau seseorang bersabda yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah ay wa Muhammadur Rasulullah, dan di dalam hatinya ada sebiji sawi dari keimanan, artinya kecil sekali. Iqamis shalah, yang kedua, ajaran Islam yang paling pokok, kewajiban yang paling wajib setelah iman kepada Allah dan Rasulnya adalah sholat. Nah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat artinya dia memelihara sholatnya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, dia sholat dengan tertib tanpa meninggalkan satupun sholat. Yang kedua, dia melaksanakan dua itu hal yang penting. Bukan seseorang kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat subuh ditinggalkan, kadang sholat isya enggak sholat. Ini dia telah telah meninggalkan ajaran Islam yang paling pokok, yaitu melaksanakan sholat. Dosa besar orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Sholat yang Allah wajibkan cuma 5, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Selain ini tidak wajib. Sholat rawatib sunnah, tidak wajib. Sholat tahajud sunnah, tidak wajib. Sholat witir sunnah, tidak wajib. Sholat duha sunnah, tidak wajib. Yang jangan sampai ditinggalkan satu kali pun, dan apabila kita melaksanakannya maka kita harus melakukannya dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Artinya, salatlah kalian dengan tata cara aku melaksanakan salat persis. Nah, seperti halnya aku salat, lakukanlah salat seperti yang aku lakukan ini. Dan kemudian para ulama telah menjelaskan sifat salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskanlah ini rukunnya, ini syarat sahnya, ini hal-hal yang membatalkan salat. Jika kita memenuhi ketentuan-ketentuan itu, maka berarti kita telah menunaikan salat sesuai dengan salatnya Nabi, sesuai dengan salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud wa iqamis shalah. Jadi menjaga salat, memelihara salat, melakukannya seluruhnya tanpa menyia-nyiakan meskipun hanya satu salat. Kemudian yang kedua, melaksanakannya sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada masa sekarang banyak orang itu sholat 5 waktu sholat, bukan hanya 5 waktu, bahkan sholat-sholat sunnah dikerjakan banyak sekali. Kalau malam dia bangun, sholat duha dilaksanakan, nggak pernah ditinggalkan. Tapi sholatnya ngawur, nggak sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Dia nggak pernah belajar apa yang syarat sah sholat itu apa saja. Bahkan dia cara menghadap kiblat pun nggak tahu, cara menutup aurat nggak tahu, cara membaca Al-Fatihah nggak tahu. Tapi dia luar biasa. Kalau dilihat dari zahirnya, wah ini orang soleh. Soleh sekali, bukan soleh itu, soleh sekali dia. Gimana? Bukan hanya 5 wajib, 5 kali selalu mondar-mandir ke masjid jamaah, nggak pernah tinggal jamaah. Dia juga qabliyah dikerjakan, ba'diyah dikerjakan, witir, tahajud, semua dikerjakan.
terlihat secara zahir soleh, tetapi ternyata nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena amal yang dilakukannya tanpa didasari dengan ilmu. Jadi iqamis shalah, mendirikan salat dengan sebenar-benarnya, melakukan seluruh yang diwajibkan dari salat-salat itu, dan kemudian dia melakukannya dengan sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian yang berikutnya, orang yang mengerjakan salat pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar karena dia adalah amal yang merupakan kewajiban yang paling wajib. Dan nanti pada hari kiamat, ini yang pertama kali akan dihisab. Dalam hadis disebutkan, awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu atau as-shalah. Ada beberapa riwayat. Amal yang pertama kali nanti dihisab, ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat adalah sholat. Yang pertama ditanya adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kita nggak akan ditanya tentang sholat tahajud kita, sholat witir kita, sholat qabliyah kita, nggak akan ditanya. Gimana kamu sudah sholat tahajud? Nggak ditanya seperti itu. Tidak ditanya kamu sudah sholat duha, nggak ditanya. Tetapi zuhur, maghrib, isya, subuh, itu yang akan ditanya kepada kita. Apabila sholat kita itu bagus, ketika dihisab sholat kita bagus, maka aflah wa anjah, maka dia menjadi orang yang beruntung. Dia akan selamat, dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata sholatnya bolong-bolong, kadang nggak sholat, udah nggak sholat nggak diqodok lagi, sudah jatuh pada dosa besar, nggak diqodok lagi sholatnya, kemudian atau sebagian sudah sholat tetapi sholatnya nggak bernilai sama sekali karena tidak didasari dengan ilmu, maka khaba wa khasira. Orang yang seperti ini dia akan celaka nanti di akhirat. Karena sholatnya saja yang merupakan kewajiban yang paling utama, dia meninggalkannya. Bagaimana dengan kewajiban yang lainnya? Dia pasti lebih berani untuk meninggalkannya. Nah, karena itu menjadi parameter, sholat ini menjadi parameter bagi seseorang. Jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Wa ita'iz zakah. Kemudian yang berikutnya, wa ita'iz zakah, yaitu menunaikan zakat, membayar zakat. Membayar zakat juga sama seperti yang tadi telah kita jelaskan dalam permasalahan sholat. Nah, menunaikan zakat, seseorang dikatakan menunaikan zakat, yaitu apabila dia pertama, dia mengeluarkan yang wajib dia keluarkan. Dia mengeluarkan yang wajib dia keluarkan zakatnya. Sehingga dia harus mengerti. Dia harus menghitung harta yang dimilikinya untuk kemudian diketahui berapa zakat yang wajib untuk dia keluarkan. Yang penting ini nggak dihitung berapa harta dia, kemudian berapa yang wajib dia keluarkan, nggak dihitung, langsung ini zakat perdagangan saya. Dikira-kira saja. Dikira-kira saja. Apakah seperti itu benar? Tentu sama sekali tidak benar. Harus seseorang yang memiliki harta zakawi tertentu, maka dia harus belajar. Yang kemudian dia menghitung sehingga dia tahu berapa yang wajib dia keluarkan, dan dia wajib mengeluarkan semuanya. Semua artinya semua yang menjadi kewajibannya. Nggak boleh dia mengeluarkan sebagian saja, atau dia mengeluarkan hanya sepertiga saja, atau dia mengeluarkan hanya 1/4 saja, atau dia mengeluarkan 2/3-nya, yang sepertiga nggak dikeluarkan, nggak bisa. Harus seluruhnya dikeluarkan sesuai dengan ketentuan. Dan harus tepat sasaran. Mengeluarkan zakat harus tepat Quran, surat At-Taubah ayat 60.
innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Nah, 8 asnaf yang wajib atau 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat harus diberikan kepada mereka, tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Kalau ada orang mengeluarkan zakat tetapi salah sasaran, zakatnya tidak diberikan kepada 8 golongan ini, apakah zakatnya sah? Nggak sah, seperti dia nggak mengeluarkan zakat. Ada seseorang mengeluarkan zakatnya, kemudian diberikan kepada anak yatim. Anak yatim bukan asnaf 8, maka nggak sah. Dia seperti tidak mengeluarkan zakat. Ada seseorang misalnya dia mengeluarkan zakat, kemudian zakatnya diberikan untuk masjid, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren. Nggak sah zakatnya. Nah, meskipun secara zahir dia telah mengeluarkan zakat, sesungguhnya dia belum mengeluarkan zakat. Ada seseorang misalnya dia mengeluarkan zakat, tetapi zakatnya kemudian diberikan kepada para kiai, para ustadz yang sudah kaya misalnya, yang bukan fakir miskin, maka nggak sah zakatnya. Meskipun secara zahir dia mengeluarkannya, sesungguhnya dia belum mengeluarkannya. Maka ajaran Islam yang pokok, yang 5, yaitu mengeluarkan zakat diantaranya, berarti belum dia tunaikan. Ini harus diperhatikan. Nah, harus diperhatikan. Tidak asal mengeluarkan saja, tetapi harus sesuai dengan ketentuan. Wal haji. Nah, kemudian yang keempat adalah menunaikan haji. Ini bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi haji ini wajib bagi orang yang memiliki kemampuan, yang diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih tentang istita'ah, yaitu tentang kemampuan. Nah, seseorang yang nggak memiliki kemampuan untuk haji tidak berdosa apabila dia tidak menunaikan ibadah haji. Nah, tidak berdosa apabila seseorang tidak menunaikan ibadah haji apabila dia tidak mampu. Seseorang yang nggak mampu untuk umroh tidak berdosa dia untuk tidak umroh, karena umroh ini juga wajib dalam mazhab Syafi'i bagi orang yang mampu. Jadi haji ini adalah kewajiban bagi orang yang mampu. Tidak harus seseorang dipaksakan dengan menghalalkan segala cara untuk kemudian bisa berangkat haji. Karena alasannya ya biar namanya ada tambah titel di depan al-hajj atau al-hajjah di depannya. Haji fulan. Ini kok kiai saja nggak ada hajinya, kurang mantap. Akhirnya misalnya dia hutang bank untuk pergi haji, dia melakukan riba untuk berangkat haji dan sebagainya. Memaksakan dirinya untuk bisa berangkat haji, itu sesuatu hal yang tentu saja tidak semestinya. Ya, untuk apa? Kalau dia kemudian melakukan perkara yang haram demi untuk menjalankan sebuah kewajiban yang sebenarnya itu tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Ini penting untuk kita sampaikan, karena sekarang seperti sebagian itu seperti tidak lengkap. Kalau belum ada titel hajinya itu seperti nggak lengkap. Misalnya ceramah disampaikan oleh kiai fulan kayak kurang enak itu, sehingga ditambahi haji, kiai haji. Bahkan saya di beberapa tempat saya belum pernah haji, itu sama protokolnya ditambahi haji, kiai haji. Mungkin dia kurang mantap atau husnudzon atau bagaimana, sehingga ditambahi kiai haji. Jadi seperti protokolnya kurang mantap kalau penceramahnya nggak haji, belum haji. Seakan-akan seperti itu. Padahal dulu banyak para
ulama yang nggak haji. Para ulama yang mereka itu muallifin, para pengarang-pengarang kitab, yang sampai akhir hayatnya nggak haji itu banyak. Kiai-kiai di Indonesia yang nggak berangkat haji juga banyak. Bukan masalah, bukan masalah. Kenapa? Ya nggak mampu. Karena ini kewajiban bagi yang mampu. Tapi bagi mereka yang mampu untuk menunaikan ibadah haji kok nggak haji, sampai dengan mati dia nggak melaksanakan haji, maka dia jatuh pada dosa besar. Nah, maksud saya di sini bukan untuk menjelaskan kedudukan hukum dari melaksanakan haji itu, agar seseorang itu tidak menghalalkan segala cara untuk bisa menunaikan haji ataupun umroh. Menghalalkan segala cara itu dengan memaksakan diri untuk mampu, padahal dia tidak mampu yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi haji ini luar biasa apabila kita bisa menunaikannya. Maziyah haji tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan dari sisi maziyahnya, keutamaan haji itu tidak seperti sholat. Sholat dari sisi keutamaannya memang paling utama. Kewajiban yang paling wajib yang tadi kita katakan setelah iman kepada Allah dan Rasulnya adalah sholat. Betul, sholat. Tetapi dari sisi maziyah, haji itu sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur nggak ada balasannya kecuali surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa orang yang haji, maka ketika dia pulang, semua dosanya, saking banyak semuanya sehingga kita panjangkan, semua dosanya kecil dan besar diampuni oleh Allah. Kalau seseorang hajinya mabrur, semua dosanya kecil dan besar semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan kayauma waladathu ummuhu. Dia seperti kondisinya itu seperti di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Bagaimana seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya baru saja? Apakah dia punya dosa? Bersih, nggak punya dosa sama sekali. Itu maziyah dari melaksanakan ibadah haji, luar biasa. Nah, karena itu ya kita pasti seorang muslim memiliki keinginan untuk bisa menunaikan haji. Tetapi haji wajib bagi orang yang mampu. Yang tidak memiliki kemampuan kemudian tidak berangkat haji, maka di akhirat nggak ada nggak ada dosanya. Di akhirat nggak ada azabnya. Karena ini adalah bagi yang mampu, seperti yang kita sebut tadi di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang terakhir wasaumi Ramadan. Wasaumi Ramadan. Kalau dari sisi urutan ada sebagian hadis puasa Ramadan dulu baru haji. Kalau dalam riwayat yang ini haji dulu baru puasa Ramadan. Wasaumi Ramadan dan puasa Ramadan. Ini juga merupakan ajaran Islam yang paling utama, yang paling pokok. 5 ajaran Islam yang paling pokok. Berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini yang wajib. Puasa-puasa selain puasa Ramadan tidak wajib kecuali apabila dinazarkan. Apabila dinazarkan. Puasa Senin Kemis sunnah. Puasa Arafah sunnah. Puasa Ayyamul Bid sunnah. Puasa Dawud sunnah. Puasa Muharram sunnah. Puasa Ashura sunnah. Puasa Rajab sunnah. Yang wajib cuman Ramadan. Hanya saja kalau puasa sunnah itu dinazarkan, maka dia menjadi wajib. Nah, wajibnya karena nazarnya itu. Misalnya seseorang mengatakan, ya Allah, aku bernazar jika
saya sembuh dari penyakitku, maka aku akan berpuasa Senin dan Kamis selama 1 tahun. Maka yang sunnah itu berubah menjadi wajib. Tetapi puasa wajib yang asal itu hanya berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, ini yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan a'zamu umuril Islam. Jadi ajaran-ajaran Islam yang paling pokok. Ini yang penting untuk kita garis bawahi tentang ungkapan 5 ajaran Islam yang paling pokok, yang paling mendasar, yang menjadi pondasi Islam. Itu ada 5 yang kita menyebutnya dengan sebutan a'zamu umuril Islam, ajaran-ajaran Islam yang paling agung. Jika ada yang menyebutnya dengan arkanul Islam, maka maknanya adalah a'zamu umuril Islam. Maknanya bukan seperti rukun wudhu atau rukun puasa atau rukun sholat dan seterusnya. Ini poin yang penting untuk kita peringatkan agar kita tidak terjerumus dalam ajaran Khawarij. Ajaran Khawarij, ajaran yang berbahaya, ajaran yang kufur, yang bisa membahayakan keselamatan seseorang nanti di akhirat. Sampai di sini semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.